Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun dulur-dulur Getara Pasundan. Kembali lagi bersama saya Denny Jatnika di Getara Pasundan di segmen Cerita Aheng. Di sebelah saya sudah ada Kang Eko Abdul Ghani. Kita sudah masuk part 2 ya. Masuk part 2 nih. Kita kembali bersama Kang Eko dengan Kang Eko Abdul Ghani, panggilannya Eko Abgan ya. Yeah. Nah, di saat ini kita akan menggali kembali nih, ada pengalaman-pengalaman cerita aheng dari Kang Eko Abgan. Jadi kita gali kembali nih pengalaman-pengalaman, karena pasti banyak pengalaman Kang Eko nih. Sudah berapa tahun Kang Eko tuh di dunia terapisnya? Dari 2006. 2006, berarti sudah 17 tahun berarti ya? Kurang lebih. Sudah 17 tahun. Sudah pasti banyak pengalaman yang beliau alami ya gitu ya. Nah, karena Kang Eko ini sudah sedemikian lama gitu ya di dunia terapi, sudah banyak juga menangani berbagai pasien dengan berbagai sakit ya Kang Eko ya. Mungkin tidak menunggu lama lagi nih, kita guar saja pengalaman aheng yang dialami oleh Kang Eko. Alhamdulillah sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Punlancek. Sami-sami Kang Eko. Kita mirip saudara kembar. Ya, jadi saya itu waktu dulu itu dari 2006 itu saya menggeluti terapi ruqyah, Kang. Oh, jadi memang awal terapi ya, ruqyah dan bekam. Ruqyah dan bekam. Lagi booming-boomingnya waktu itu di Antv juga ada film kan, film. Oh, ada filmnya. Ruqyah itu ya. Ini bukan acara-acara kayak apa istilahnya itu yang pemburu hantu. Pemburu hantu beda ya. Bukan. Ya. Ini mah ruqyah syariah. Ruqyah syariah. Betul-betul dari metode Al-Quran. Siap. Di 2006 ya, sedang booming waktu itu di 2006. Itu kayaknya memang 2006 itu memang baru belajar ruqyahnya atau memang sudah terjun di sudah ruqyahnya? Belajarnya itu memang 2006, tapi kalau serius-seriusnya tuh 2008 ke sana. Ya, 2008 sudah mulai ini. Sudah ya. Inilah ya. Jam terbangnya sudah ya. Jelung-jeleng gitu. Sudah jelung-jeleng ke sana kemari gitu ya. Ya, boleh mangga ceritakan. Jadi ada pengalaman unik dan menarik. Pada waktu itu 2011 itu saya masih pengantin baru. Pengantin baru di 2011. Nah, waktu itu saya dapat undangan dari paman saya kan orang Jawa. Jawanya Tegal Brebes ke sana tuh. Di Tegal Brebes ya. Tegal Brebes Paman Kang Eko. Nah, itu mereka tuh kalau kedatangan orang yang punya skill nerapi itu mereka senang gitu. Ya. Apalagi waktu itu ruqyah tuh lagi booming-boomingnya. Betul. Lagi rame gitu. Rame-ramenya. Sekarang mau disebut viral gitu ya, sudah viral. Dan pada waktu itu saya sebenarnya bukan niat mau nerapi atau mau baksos di sana, mau silaturahmi WK. Ya, karena ke saudara gitu ya. Lilik disebutnya kalau paman itu Jawa tuh lilik. Lilik. Pada waktu itu karena saya pengantin baru diundang sama Lilik, ya keluarganya bapak, karena waktu itu dia nggak sempat hadir di acara pernikahan kita datang dengan istri. Nah, ketika silaturahmi itu orang-orang di sana, keluarga di sana ingin merasakan bagaimana di ruqyah itu. Oh, jadi penasaran gimana sih kalau ya. Di ruqyah itu bagaimana ya gitu. Namanya di kampung kan kalau ada pengobatan itu ngararonyok gitu tah. Iya. Pengobatan jika orang di Jupiter gitu kan. Iya. Disangkana baksos saya di sana. Dan alhamdulillah banyak yang dikeresakan oleh Allah itu sembuh gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Jadi ruqyah itu banyak yang terbantu gitu ya. Ya, nah saya tuh waktu itu di sana itu 3 hari ya. 3 hari kalau nggak salah. Itu hari kedua itu sudah terjadi
pengalaman yang aheng gitu. Oh, di hari kedua sudah ada hal-hal yang Aheng dan mungkin pengalaman baru juga gitu ya. Pengalaman baru. Kok Ya, mengalami hal tersebut ketika pengobatan ruqyah. betul sangat baru sekali karena pada waktu itu setelah mengobati orang-orang kampung di sana itu malam harinya itu istri saya itu tiba-tiba ngomong Jawa gitu. Istri Kang Eko tiba-tiba ngomong Jawa padahal bukan orang Jawa. Kan orang Jawa jeung teu bisa bahasa Jawa. Orang Sunda asli berarti ya. Saya teh, "Mi, itu kunaon bahasa? Nah, bisa bahasa Jawa." Ternyata gitu. Nah, terus selama kela-kela ieu mah kan udah ada feelingnya kalau udah bisa ngarukin. Iya. Gimana yang istri saya ieu mah nu lain, Iya. entitas sih mah. Iya. Entitas yang nyurup saya teh. Iya. Siapa kamu? Ting make bahasa Jawa lah pokoknya mah. Oh, ditanya pakai bahasa Jawa. Ocomono gitu lah. Jangan Orang ikut campur katanya. Oh. Jangan kamu ikut campur di sini. Iya. Katanya. Intinya dia tuh merasa terusik dengan saya mengobati orang kampung di sana. Dia itu Raja Demit. Di kampung tersebut. Ternyata kampung tersebut itu banyak orang sakit di sana itu karena ulah si iblis ini. Ulah si iblis atau si dedemit yang ngagegeh didinya, sesunan mah ngagegeh didinya di kampung eta kan orang Kejawen mah suka ngadain sesajen di pohon gitu kan. Mungkin supaya tidak konsultasi ke asistennya iblis itu yaitu dukun. Oh iya. Jadi berobat ke Quran. Ya, amakeun itu ruqyah gitu ya. Ini biasa meureunnan berobat ke pohon, berobat ke Al-Quran, amakeun enggak usah sajen beureun. Sesajen dia berkurang gitu ya. Nyurup we. Jampremnya berkurang. Nyurup we ka istri abdi teh di jurigna teh. Eta mah rajana. Iya nah. Saya teh langsung di titik-titik lemahnya saya totok. Oh, ditotok juga gitu ya. Teuing lah aing teu bisa bahasa Jawa cik saya. Pokona sia kudu kaluar, mun teu kaluar ku aing diduruk markasia cenah. Yang punten kasar ieu mah nyeritain ke itu emang harus dikasarin gitu. Teuing aing teu bisa bahasa Jawa. Pokona sia kudu kaluar. Teu ngaganggu jelema di dieu ka ibadah. Singkat cerita saya tekan titik-titik lemahnya muntah lah susah. Setelah muntah teh kaget. Langsung sadar berarti. Sadar aku mikir tadi saya reyan ku saya teh. Tadi Umi langsung bisa bahasa Jawa. Bisa atau tidak bahasa Jawa. Manya iya. Untung pada waktu belum ada Android, belum ada viral kan belum. Ada syuting gitu ya. Belum mah BlackBerry. BlackBerry. Tahun segitu mah kan. Ya, 2010 2011 mah kan. Iya, betul. BBM sayangnya belum ada dokumentasikan gitu. Ya cuman itu bagi saya mah ya aheng lah gitu. Ya, betul. Mengobati orang tiba-tiba terteror gitu. Ya, ada terteror oleh entitas yang enggak jelas di situ. Ada gangguan gitu. Ya, ada gangguan. Mengintervensi gitu sampai si pengobatan ini diteruskan ya, jangan kan teruskan. Hari kedua ya. Iya. Hari ketiga ya balik, ada nyeri awak saya tuh. Hari ketiga bubar jalan. Bubar gitu, udah nggak dibayar gitu. Oh iya, karena silaturahmi. Disangkanya baksos gitu ya. Disangkanya baksos. Ya, soalnya kalau nggak di stop itu saya makan disuruh seminggu di sana. Seminggu di sana, seminggu di sana. Wah bisa jadi dukun gitu saya. Jadi malah jadi ganti, yang ganti itu tadi berarti asisten itu. Gitu. Pada waktu itu saya masih kurus seperti akang kameramen. Lalu Kang Eko pernah kurus? Iya. Kata orang mah saya gendut gini teh cenah lobang ngeleg ganjit. Jadi kan gue ya Semar kan baheula Semar cenah. Saya tanya jadi gendut teh karena ngaleg-leg gunung. Oh. Penuh nutrisi berarti kalau gitu sampai jadi sehat kayak gini Mas. Iya, itu setelah jadi peruki ya, jadi gemuk gitu. Oh, tapi memang banyak yang ngasih sajian. Ya yang maksudnya yang ngasih sajian itu ya maksudnya pasien-pasien yang terapi begitu. Ngasih iya. Gitu. Jadi kan itu mengobati ya kan pasti dikasih sajian oge, sajian itu kan sajian disuguhan gitu kan. Iya. Itu mah apa ya? Takrama gitu ya kayak ya. Pasti tamu disuguhan kan
Ya selalu sering diundang mah gitulah, nggak bisa nolak makanan. Betul. Kan Ya. kenging nampi rezeki Ya, ya beginilah. Ya. subuhkeun tadi. Inilah kita seperti adik kakak. Siap. Nah, itu kan Kang Eko 2006 berarti ya. Ya 2006. Pengalaman carita aheng lah istilahnya dari ketika mengobati dengan metode ruqyah gitu ya. Ya metode ruqyah. Nah, kalau untuk metode-metode lain mungkin tidak ada atau memang ada juga nih? Ada juga walaupun dengan metode yang ada dulu juga ada pernah dengan metode mijit. Ya. Baru mijit coba tahun berapa itu lupa saya. Ya. Kalau nggak salah waktu itu yang dipijitnya tuh bapak-bapak. Ya. Bapak-bapak waktu itu kok saya di titik pijit titik meridian lambung di sini. di lambung. Itu wah itu mah. Itu saya lagi ulang-ulang. Orang itu buat duit yang lebaran kumaha gitu. Ya. Walah teh dikirim seorang pasien Ya. mijit teh biasa tak keur mijit teh jauh kita keluar pemacan kita ngeur untung aya basic ruqyah teh Ya. kalem we profile itu profile teh kalem teh Santai aja. langsung we ku saya teh dijejak buat jejak. Nah, udah dijejak ya teh Kang Eko. Iya nah titik lemahnya ada di kaki di sini. Oh, di betis. Di sini titik lemah gitu di sini di limpatik sistemnya. Limpatik sistem. Itu pakai pijitan asli itu mah nggak dibaca. Ya, jadi tanpa baca-baca memang di titik Itu barinya kita hati juga memohon kepada Allah. Ya Allah gitu ya, manteng gitu ya. Maksudnya urut teh keluar orolo we utah aduh yang hampang masuk we ngamplop set. Alhamdulillah bisa lebaran. Jadi itu mah sisi positifnya gitu, sisi positif setelah nerapi dan pasiennya merasa terbantu sekali berarti ya, sampai jadi aduh hampang. Mungkin biasanya masih pasien teh tidak sadar gitu ya ketika Ya kesehatan tadi jelaskeun habis isieun Kang tadi Pak eta karpet ku Bapak beulah Bapak iya teh balana iya mau Siliwangi. Ya berarti memang tersadar gitu si pasien mah ketika hal itu terjadi teh gitu, jadi tidak sadar. Ketika juga sadar sampang Tapi teh memang karpet itu sama dia digini belah. Belah. Permadani gitu kan. Ya, karpet biasa lah, karpet yang nggak ya dikitu nggak tebal-tebal amat sih memang karpet itu. Udah usum. Namanya karpetnya. Tanagana badag ke kasurupan orang. Sat. Itulah pengalaman saya pijit. Padahal cuma dari pijit gitu ya. Pijit ngegurubu. Karena mungkin energi saya mengandung energi ruqyah mungkin. Karena udah biasa. Jadi sudah bersatu dengan darah si energi ruqyah itu ketika kita pressure orang juga ini energi keluar dari bukan jari. Hanya tekanan gitu ya. Keluar dari jari-jari energi positif gitu. Sehingga ada energi negatif itu terganggu gitu ya, masa terganggu sehingga akhirnya muncul gitu ya. Kalau kita positif, sedangkan orang yang diterapi itu negatifnya dalam tanda kutip ada negatif lain, itu pasti tertrigger, si negatifnya tertrigger bangkit dan melawan yang positif kitanya. Gitu. Untungnya kita itu ada benteng sebelumnya. Iya. Ada benteng, ada doa perlindungan, jadi itu hapus masuk ke kita. Memang perlu juga gitu ya, memang sebelum terapi itu kita harus menyiapkan doa gitu ya, kita berdoa ya. Karena kan memang walaupun kita terapis gitu ya, menerapi kan tetap bukan kita yang menyembuhkan, kan tetap Allah yang menyembuhkan, kita kan yang ikhtiar gitu ya. Kayak kok ya metode apapun terapinya itu kan bentuk ikhtiar ya, kayak ya, dan tetap harus nyamantang ke Allah lah, nyungkeun ke Allah untuk kesembuhan mah gitu kan. Begitu ya kok. Nah itu kayak kok mungkin ada pengalaman lain nih yang aheng-aheng juga kan. Ya kalau itu pengalaman yang satu lagi mah bukan pengalaman dari terapi, pengalaman dari pribadi. Ya nggak apa-apa Kang Eko, pokoknya ini mah pengalaman Kang Eko aja judulnya nih mah, silakan. Jadi waktu itu teh tahun berapa ya, setelah kejadian yang di Jawa itu enggak, yang saya masuk ke alam kubur itu ada janji dengan pasien itu kan 2013 tuh. Tuh kejadiannya tuh pada waktu itu teh saya 2013
17 lah. 2017 mau ke 18 lah. Antara 2017 dan 2018 ya. Itu teh saya lagi sudah sholat isya kan zikir, biasa zikiran di ini. Posisi masih duduk ini sambil baringan gitu. Nih. Tiba-tiba saya tuh mengalami astral projection, kalau bahasa sekarangnya mah. Astral projection. Ya, astral projection itu jadi melambungkan astral kita, apa kan kita tuh tubuh manusia itu kan multidimensional, bukan hanya fisik aja tapi ada metafisiknya. Iya. Pada waktu itu metafisika saya itu langsung aktif, indera keenam saya tuh. Mungkin kalau istilah umum ada lembutan mungkin ya, atau seperti itu mungkin. Seperti itulah. Seperti raga. Istilahnya itu astral projection. Astral projection. Kalau zaman dulu disebutnya raga sukma. Oh, oke. Itu zaman baheula nama raga sukma. Tapi kalau sekarang tuh raga sukma udah lebih canggih lagi, tapi dengan frekuensi gelombang otak. Nggak usah kita keluar. Nggak usah sukma kita keluar, tapi kita pakai pancaran frekuensi otak. Visionnya. Jadi visionnya aja yang jalan. Iya. Nah pada waktu itu saya mengalami seperti itulah kurang lebihnya. Itu betul, itu juga pengalaman yang nggak pernah saya lupakan karena sangat terasa jelas dan nyata gitu. Bukan tidur, bukan lucid dream. Mimpi juga gitu ya, karena memang kan lagi zikir, sadar zikir. Jujur seperti dianjangkan kan. Dianjangkan tuh dibawa gitu, dibawa. Iya dibawa. Ya saya mah Allah mau orang gitu. Jalan-jalan terus tembus gitu ke beberapa daerah. Tiba-tiba saya teh aya di air terjun Niagara. Di Niagara. Niagara itu kan di Amerika ya, di mana ya? Iya. Ya. Pokoknya mah di luar Indonesia lah gitulah, di Sungai Niagara, di air terjun Niagara ya. Tubuh astral saya tuh tiba-tiba masuk ke air terjun Niagara. Masuk ke air terjunnya dan anehnya itu saya tidak diberikan kesan asap menurang secara fisik mah asap power gitu ya. Tadinya teh gitu. Tong Boro ningali curug anu ngalingkar gitu kan, curug anu ge asa keung kumaha geuman, tidak pada waktu itu. Itu karena ada kalam Allah we. Sep masuk we. Tadinya tembusna teh di samudera ke-7. Samudera ke-7. Ya. Jadi katanya samudera di dunia ini ada 7 samudera. Nah pada waktu itu saya menjelajahi 7 samudera tersebut. Jadi samudera 1, samudera 2, samudera 3, samudera 4, 5, 6, 7. Pernah nonton film SpongeBob kan? Pernah SpongeBob. Nah di dalam laut ada laut lagi. Benar. Itu berdasarkan penelitian kan? Berdasarkan penelitian para ahli ini juga kan? Dan memang di dalam laut itu ada laut lagi. Saya saksikan dengan mata astral. Ketika terjadi pengalaman itu saya bersaksi langsung disaksikan ku Allah gitu. Dina dasar samudera teh aya laut deui. Dina laut nya pokoknya aya sungai deui, aya laut deui. Terus saya teh sampai ke lapisan ke-7 samudera bawahnya. Di paling bawah tuh paling bawah set. Lek. Nah, di sana lah terlihat sebuah alam mirip alam manusia tapi indah. Lebih indah dari alamnya kita yang kita tempati sekarang. Indah itu dalam artian memang kayak situasi pedesaan atau situasi pedesaan damai gitu, tentram, banyak rumput. Luas lapang. Tapi anehnya tuh rumputnya tuh warnanya jingga teh orange ya. Warna nila lah. Oh nila. Hijau nila. Keunguan gitu ya. Jika film Avatar anu yang jero rangkung. Oh eta ya gitulah. Bukan yang Avatar Eng gitu yang ada itu ya. Nah pada waktu itu saya belum menonton film tersebut, belum. Jadi nggak ada referensi. Belum ada gitu ya, belum ada. Jadi benar-benar tidak ada pengaruh dari film. Ya, betul murni. Karena pernah melihat ini dia akhirnya kok dia karena nggak hayal kan, ngalamun. Karena pernah ditunjukkan dulu sebelumnya, jadi akhirnya kelihatan gitu karena sebelumnya pernah ada. Itu mah jadi belum pernah melihat situasi itu sebelumnya. Betul-betul murni. Baru pengalaman baru diperlihatkan hal seperti itu. Jadinya saya di dalam hati aya entitasna di aya makhlukna. Jadi di alam itu waktu pertama kelihatan hanya alam saja, nggak ada makhluk. Iya, pokoknya pemandangan, iya dah. Mana aya tangka, aya gunung, aya
iya nanti pokoknya alam aja biasa, rumput tapi sapana. belum kelihatan ada orang gitu. Ya rumput sapana. Cuman waktu itu benar-benar ada, ternyata ada Terlihat. entitas karena pada waktu itu saya di dalam batin saya bilang ini wilayah kerajaannya laut. Kerajaan laut gitu ya. Dan memang setelah batin saya bilang gitu ada entitas makhluk badannya tegap. Waktu itu belum ada film Aquaman belum. Oh, Aquaman. Nah mirip seperti orang-orang di Aquaman. Gitu. Orang-orangnya tegap, badan setera, bawa tongkat yang trisula gitu. Kayak si dewa apa gitu ya itu kalau teh- di laut mah. Itu teh penggawa langsung datang rajana. Cik Nyamperkeun tadi gitu mau maksudnya. jurah teh cik orang katingali moal. Kan orang lelembutan Iya. orang teh. Aman meureun cik teh. Teh katingalieun ternyata aku aya rajana teh persis seperti yang di film Aquaman. Aquaman, rambut panjang, Rambutnya pirang, terus ininya emas. baju. Badan nggak tahu bajunya nggak, soalnya Atau memang ketat kayak dengan yang kulit. kebentuk dengan badannya gitu. Mirip Superman lah gitu ya. Entenya emas pakai Tapi baju emas warnanya. warnanya emas gitu. Ada mahkotanya, bawa tongkat oke. Tangkap dia. Oh, ditangkap, Oh. ditangkap. Saya teh gempeur saya teh. Saya teh wah lompat saya teh. Tadi nama lamun teu ditewak teh inget. Ieu pasti aya mutiara ieu di jero ieu teh. Ada dicokot teh nama ku saya teh. Dan wah diudah guys saya teh. Nah, dirinya teh saya teh tiba-tiba ada ilham baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Entah kenapa pada waktu itu aya gazebo nah saya. Gazebo teh mirip saung-saung Ya gitu. gazebo penopo kerajaan itu kan ada penoponya tuh. Nah, saya bersembunyi di penoponya, set. Baca ayat kursi, aya nu ngebisikin. Baca ayat kursi, baca we. Sampai tamat Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum itu. Nah, tiba-tiba seperti ada sinar dia dari atas saya di bawah set. Oh, kayak di film-film mah ya UFO gitu ya. Nah, pesawat gitu, ada terus sinar, bawah, set. terus naik. Set naik deh, udah ada di kamar we. Dalam keadaan Tapi tetap posisi masih gitu. berzikir. Astaga ningali jam. Nah itu teh saya teh pas nganyap dikit teh kan udah soal isa teh sekitar jam 8.9 Iya, iya. jam 9 teh abus gitu kan. Ternyata interval saya di sana baru merasa seperti 7 menit lah. Oh iya. Ternyata interval waktu di alam sana dengan interval waktu di alam sini itu ternyata 7 menit di sana seperti 7 jam di sini kan bener kan? Iya. Jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 bener. Jam 3 pagi. Jam 3 saya tersadar. Di Di alam- sana tuh terasa sebentar gitu ya. Di sana di alam metafisika itu saya baru merasa seperti 7 menit. Interval waktu pas di dunia fisik wah geus jam 3 we. Langsung tahajud saya teh. Iya, iya. Nah, itulah pengalaman yang tidak terlupakan. Tidak terlupakan dan luar biasa. Luar biasa dan itu tidak mimpi, nyata. Iya, iya. Terasa tergambar sampai sekarang tergambar suasana. Masih kebayang gitu ya. Bisa di-retreat ingatan gitu. Iya, iya. Jadi karena memang tidak dipengaruhi ya referensi-referensi. Biasanya kalau udah nonton film ini, jadi Iya. kalau mimpi gitu Sebelum ya, nah, setelah ya, setelah itu kan beberapa tahun kemudian ada film Aquaman itu. Hmm. Nah, cek saya teh asa pernah gitu. Jadi asa dejavu Asa gitu. pernah dejauh, asa pernah kadinya gitu. Gitu. Terus Jadi luar biasa ya kayak gitu. biasa aheng Aheng ya. aheng. Itu dulur-dulur kita dan Iya. pengalaman yang mungkin tidak dialami banyak orang ya gitu ya. Jadi mungkin salah satu yang beruntung mungkin ya mengalami beruntung dalam artian tuh kan melihat pemandangan yang Luar begitu biasa. indah dan belum pernah dilihat di dunia Fisik. lah atau di dunia sehari-hari kita itu tidak pernah melihat pemandangan sebegitu indahnya gitu ya. Jadi ada positifnya juga gitu ya, ternyata memang ada hal yang lebih indah gitu ya. Seperti halnya mungkin banyaklah kita tuh diceritakan mengenai digambarkan alam yang indah atau apa bagaimana mungkin ya. Tapi kan tetap seindah-indahnya juga yang tergambar tuh yang pernah kita lihat sebelumnya, seindah-indahnya itu segitu Iya, gitu ya. betul. Kalau Kang Yono Tidak pernah tergambar tidak pernah tergambar melihat memang yang betul-betul indah tapi belum pernah dilihat sebelumnya gitu. Seperti itu ya Kang Eko ya. Nah, itu
dulur-dulur Genera Pasundan, pengalaman Kang Eko gitu ya mungkin, tapi yang barusan sih tidak berhubungan dengan terapi gitu ya. Gila itu Memang, kisah pribadi. salah satu kisah hidup Pengalaman Kang Eko, spiritual lah. pengalaman spiritual gitu yang memang tidak dialami oleh orang kebanyakan gitu ya. Saya juga mungkin tidak akan mengalami mungkin yang seperti itu ya untuk sebagai orang awam gitu ya. Nah, Kang Eko ada pengalaman lain barangkali? Ya untuk saat ini mau cukup dulu. Ya Harus di retouch dulu soalnya. harus jadi mungkin nanti Kang Eko diingat-ingat lagi nih ada Ya. pengalaman aheng lainnya, mungkin kita akan sambung lagi di part-part berikutnya gitu ya, untuk kita nanti bersama Kang Eko lagi. Mungkin itu saja Kang Eko ya. Terima kasih atas kehadirannya di channel Genera Pasundan. Nah dulur-dulur tetap di channel Genera Pasundan, karena kita akan kembali lagi dengan cerita-cerita aheng lainnya di segmen cerita aheng ini. Nanti kita kembali lagi dengan Kang Eko, kita gali lagi pengalaman lainnya. Tetap ingat Kang Eko, tonton, like, share, komen, dan subscribe channel Genera Pasundan. Wassalam.